Sungguh kejadian yang sangat mengerikan. Tangan polwan ini membengkak hampir membusuk setelah menampar seorang anak yatim piatu yang ketahuan mengambil roti untuk buka puasa. Untuk itu, simak ceritanya sampai akhir, dan beginilah kisahnya. Bribtu Laras dikenal sebagai sosok polwan yang disiplin, tegas, dan tak segan bertindak kepada siapapun yang melanggar aturan. Lahir dari keluarga polisi, ia dididik dengan keras oleh ayahnya yang seorang mantan perwira tinggi. Dari kecil, ia diajarkan untuk kuat dan tidak mudah tersentuh oleh emosi. Sejak masuk akademi kepolisian, Laras sudah menunjukkan bakatnya. Ia cerdas, cekatan, dan memiliki fisik yang kuat. Tak heran, ia cepat naik pangkat dan kini bertugas di Satuan Pengamanan Wilayah Pasar dan Pusat Kota. Namun, di balik ketegasannya, Laras juga memiliki sisi dingin dan kurang empati. Baginya, hukum adalah hukum, tak peduli siapa yang melanggar. Sebagai polwan yang cantik dengan rambut panjang selalu dikuncir rapi, tubuhnya tegap dalam seragam coklat dengan badge Polri di dadanya, ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti di daerah tempatnya bertugas. Suatu hari di bulan Ramadan, ia ditugaskan untuk mengamankan pasar menjelang waktu berbuka. Pasar itu selalu ramai di sore hari, dengan banyak orang yang berbelanja takjil dan makanan untuk berbuka puasa. Bagi Laras, ini adalah tugas rutin. Namun, ia tak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Hari itu, matahari mulai condong ke barat, pasar penuh sesak oleh orang-orang yang berbelanja untuk persiapan berbuka puasa. Aroma kolak pisang, gorengan, dan es buah bercampur di udara. Bribtu Laras berjalan dengan gagah, matanya tajam mengawasi sekitar. Ia selalu waspada terhadap pencopet atau preman yang sering membuat onar. Namun, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari salah satu kios roti. "Maling, maling! Tangkap bocah itu!" Seorang anak kecil berusia sekitar 10 tahun berlari dengan sepotong roti di tangannya. Tubuhnya kurus, bajunya lusuh, dan wajahnya dipenuhi keringat ketakutan. Pedagang roti berteriak marah sambil menunjuk anak itu. Refleks, Laras langsung bergerak cepat. Dengan lincah, ia menghadang anak itu, mencengkeram lengannya, dan menyeretnya kembali ke kios roti. "Kamu nyuri?" "Hah?" bentaknya. Anak itu hanya bisa menunduk. Saya lapar, Kak. Saya puasa. Tadi belum makan sejak sahur. Lirih suaranya membuat beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan. Tapi Laras, dengan prinsip tegasnya, tak peduli. Baginya, mencuri tetaplah mencuri. Puasa bukan alasan buat maling, miskin bukan alasan buat melanggar hukum. Laras tak bisa menahan amarahnya. Tanpa berpikir panjang, tamparan keras mendarat di pipi anak itu. Suasana mendadak hening. Beberapa orang yang menyaksikan terkejut, bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Tapi sebelum Laras sempat berkata lebih lanjut, tangannya yang baru saja menampar anak itu tiba-tiba terasa panas dan berdenyut-denyut. Tangannya membengkak. Urat-uratnya menonjol, dan rasa nyeri menjalar cepat. Laras tersentak, menatap tangannya dengan wajah terkejut. Apa yang terjadi? Sementara itu, anak yatim yang ditamparnya hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. Kakak yang salah. Saya tidak mencuri untuk kesenangan. Saya hanya ingin bertahan. Ucapnya lirih sebelum berlari pergi, meninggalkan Laras dengan rasa sakit yang terus meningkat di tangannya. Bribtu Laras berdiri kaku di tengah pasar, matanya membelalak melihat tangannya yang semakin membengkak. Rasa panas dan nyeri menjalar dari telapak tangan hingga ke lengan, seolah-olah ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya. Orang-orang mulai berbisik melihat perubahan aneh itu. Beberapa pedagang tak berani mendekat, sementara beberapa ibu-ibu hanya bisa beristighfar pelan. "Laras, kamu kenapa?" tanya seorang rekannya, Bribda Rudi, yang bertugas bersamanya. Aku nggak tahu," jawab Laras panik, mencoba menggerakkan jari-jarinya, tapi semakin ia coba, semakin sakit rasanya. Tanpa berkata banyak, Laras bergegas meninggalkan pasar, langsung menuju mobil patroli. Saat berkendara, keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya kini membengkak seperti balon,
Urat-uratnya makin terlihat jelas berwarna kehitaman. Setibanya di kantor polisi, Laras langsung menuju ruang medis. Dokter yang bertugas, Dokter Sari, menatap tangannya dengan ekspresi bingung. Ini aneh. Ini bukan reaksi alergi, bukan juga infeksi biasa, gumam dokter sambil mengamati bengkaknya dengan senter. Terus, ini apa dok? Tanya Laras dengan suara sedikit gemetar. Dokter Sari menggeleng. Aku belum pernah lihat kasus seperti ini. Aku sarankan kamu ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, sebelum Laras sempat pergi, seorang polisi senior, Ibtu Gozali, yang kebetulan lewat melihat kondisi tangannya. Laras, kamu ini habis ngapain? Tanyanya curiga. Laras menghela napas, mencoba meremehkan, cuma insiden kecil, Pak. Aku habis nangkap anak kecil yang nyuri makanan, terus, aku nampar dia. Sekonyong-konyong, ekspresi Ibtu Gozali berubah serius. Anak kecil? Laras, kamu sadar nggak apa yang kamu lakukan? Laras menatap komandannya dengan bingung. Maksud Bapak? Ibtu Gozali menarik napas panjang. Kamu sudah dengar cerita lama? Kalau seseorang menzalimi anak yatim yang sedang berpuasa, ada hukuman yang datang dari Tuhan sendiri. Itu bisa dalam bentuk musibah, kutukan, atau bahkan sesuatu yang lebih buruk. Jantung Laras berdegup lebih kencang. Bapak bercanda, kan? Ibtu Gozali hanya menatap tajam. Laras, kamu harus cari anak itu. Minta maaf sebelum semuanya terlambat. Laras terdiam. Ia tidak percaya tahayul, tapi nyeri di tangannya semakin menjadi-jadi. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Rasa sakitnya semakin kuat, seperti ada sesuatu yang menggigit-gigit dari dalam dagingnya. Ketika Laras menyalakan lampu dan melihat ke cermin, Laras hampir menjerit. Tangannya kini bukan hanya bengkak, tapi juga mulai membiru, seolah-olah darahnya sendiri mulai membusuk. Ini nggak mungkin, bisiknya ketakutan. Tanpa pikir panjang, Laras mengambil jaketnya dan langsung pergi mencari anak yang telah ia tampar siang tadi. Namun, di sepanjang jalan, satu pertanyaan terus menghantuinya. Apakah anak itu akan memaafkannya? Bribtu Laras mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan kota yang mulai lengang. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tapi tidak lebih menusuk daripada rasa nyeri yang semakin menjadi-jadi di tangannya. Kini, bukan hanya membengkak dan membiru, tetapi juga terasa berat, seolah ada sesuatu yang menempel di dalamnya. Ia tiba di pasar tempat kejadian tadi, berharap anak itu masih ada di sekitar sana. Namun, yang tersisa hanya kios-kios kosong dan sampah makanan yang berserakan. Anak itu pasti tinggal di sekitar sini, gumamnya sambil berjalan menyusuri lorong-lorong sempit di belakang pasar. Matanya menangkap sekumpulan pemulung yang masih terjaga, sibuk memilah kardus dan botol plastik di tumpukan sampah. Laras mendekati mereka. Permisi, Pak, saya cari anak kecil yang tadi siang ada di pasar, pakai baju lusuh, kurus, dan... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seorang pria tua yang duduk di bawah lampu jalan menatapnya dengan tajam. Anak yang kau cari, namanya Budi, ucap pria itu dengan suara berat. Laras menelan ludah. Bapak kenal dia? Pria tua itu mengangguk. Budi anak yatim, ibunya meninggal saat melahirkannya, ayahnya kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, dia hidup menggelandang, kadang tidur di masjid, kadang di emperan toko. Hati Laras mencelos, jadi benar, dia sudah menampar seorang anak yatim yang sedang berpuasa. Di mana dia sekarang? Tanyanya cepat, pria tua itu menatapnya dalam. Aku tadi lihat dia pergi ke musala kecil di ujung gang sana, mungkin masih di sana. Tanpa menunggu, Laras segera berlari ke arah yang ditunjukkan. Sesampainya di musala kecil itu, Laras menemukan seorang anak kecil duduk di tangga, kepalanya menunduk, wajahnya sayu. Itu Budi. Laras mengatur napasnya, lalu perlahan mendekat. Budi, suaranya pelan, berbeda jauh dari nada tegasnya saat di pasar tadi. Anak itu menoleh, matanya terlihat merah dan lelah. Kakak polisi, suaranya bergetar, antara takut dan bingung. Laras menelan egonya, lalu berlutut di hadapan anak itu. Maafkan kakak, kakak telah berbuat salah. Kakak tidak seharusnya menamparmu. Budi terdiam,
menatap tangan Laras yang membengkak dan membiru, matanya sedikit melebar. "Itu tangan kakak?" tanyanya polos. Laras mengangguk. "Sejak kakak menamparmu, tangan kakak jadi seperti ini. Kakak tidak tahu kenapa, tapi seseorang bilang, mungkin ini hukuman karena kakak sudah menyakitimu." Budi masih diam, tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa Laras baca. "Kakak nggak minta ini terjadi," lanjut Laras, suaranya sedikit bergetar. "Tapi kakak benar-benar minta maaf. Kakak salah, kakak nggak berpikir panjang waktu itu." Hening sejenak, kemudian perlahan, Budi tersenyum kecil. "Kakak beneran minta maaf?" tanyanya. Laras mengangguk. "Iya, dari hati." Budi menatap tangannya lagi, lalu tanpa ragu, ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan lirih. Laras tidak bisa mendengar apa yang dikatakannya, tapi ia bisa merasakan sesuatu. Angin malam bertiup lebih lembut, dan rasa panas di tangannya perlahan mereda. Saat Laras menatap tangannya, ia terkejut. Bengkaknya mulai surut, warna kebiruannya perlahan memudar. Laras tertegun. "Ini mustahil." Budi menurunkan tangannya, lalu tersenyum lagi. "Aku sudah maafkan kakak. Semoga Allah juga memaafkan kakak." Laras tidak bisa berkata apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Laras merasa begitu kecil di hadapan seorang anak kecil. Mungkin ini bukan sekadar kutukan. Mungkin ini adalah pelajaran. Laras menatap Budi, lalu tersenyum tulus. "Kakak janji, kakak nggak akan mengulangi kesalahan ini lagi," ucapnya. Budi mengangguk pelan. "Kakak baik, sebenarnya." Laras tertawa kecil. "Kakak baru sadar kalau kakak harus belajar banyak dari kamu." Malam itu, Laras mengantar Budi ke sebuah panti asuhan, memastikan dia memiliki tempat tinggal yang lebih baik. Dan sejak saat itu, Laras bukan hanya menjadi seorang polwan yang tegas, tapi juga lebih bijak dalam memahami makna keadilan dan belas kasih. Cerita ini adalah karya fiktif, yang dibuat semata-mata untuk hiburan dan pembelajaran. Tidak ada maksud untuk menyinggung, menyudutkan, atau merugikan pihak manapun, termasuk institusi, profesi, atau individu tertentu. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian dengan dunia nyata, itu murni kebetulan. Kami juga memohon maaf jika ada bagian dari cerita ini yang dirasa kurang berkenan. Semoga cerita ini bisa diambil hikmahnya dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bertindak dengan bijak dan penuh empati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Mohon dukungannya dengan cara klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.